Tapi di saat yang bersamaan kita melihat di industri jumlah pekerjaan yang terbuka juga tidak sebanyak itu yang ada di Indonesia. Jadi hari ini Nexi Academy kami berharap menjadi solusi dari permasalahan ini. Jadi yang kami lakukan adalah Nexi Academy menghadirkan sebuah bootcamp atau pelatihan dengan fokus skill digital atau kewirausahaan, di mana yang kami lakukan adalah kita meng-co-create kurikulum kita bersama dengan industri. Salah satunya kami bekerjasama dengan Bank BRI untuk mencetak kurikulum digital, di mana nantinya kami akan deploy talent-talent dari mahasiswa ini untuk masuk di Bank BRI. Kita meng-co-create kurikulum bersama dengan industri, kemudian kita meng-co-desainkan itu dengan university, sehingga nantinya bisa dikonversikan menjadi program-program university yang ada di Indonesia. Dari situ mahasiswa akan join dalam bootcamp kami dengan fokus skill digital atau kewirausahaan. Dan outcome dari pelatihan kami, outcome dari bootcamp kami adalah mahasiswa bisa memiliki beberapa path. Yang pertama, mereka bisa menjadi anak magang di perusahaan. Lalu mereka juga bisa memasuki menjadi seorang full time dalam dunia kerja atau menjadi seorang entrepreneur. Kami ada bersama dengan mereka dengan agensi ini supaya mereka bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa yang bernama buat Indonesia. So, biar we call ourselves as an AI driven company. Kenapa? Karena hari ini kita tahu bahwa AI ada di mana-mana. Dan buat kami untuk bisa men-scale services kami melayani jutaan mahasiswa atau anak muda yang ada di Indonesia, kita perlu yang namanya AI. That's why kita memiliki AI driven personalized learning pathway, AI mentor virtual, dan juga AI interview bot yang sudah kami develop selama 2 tahun terakhir. Kebetulan AI interview bot is a product of research together with university yang ada di Surabaya. Kami juga sedang membangun AI Academy yang tahun ini kami akan launch. Jadi ini adalah beberapa kurikulum fokus skill digital yang kami ajarkan dengan fokus pada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Dan ini adalah program kewirausahaan yang kami juga jalankan. Jadi mahasiswa bisa memilih, mereka mau pilih jalur yang mana. Dan yang ketiga yang paling penting adalah mentoring. Hari ini ada sebuah artikel di Business Insider yang mengatakan seorang AI researcher mengatakan bahwa pada akhirnya semuanya bisa digantikan oleh AI kecuali soft skills. Maka dari itu dengan mentor kita mengajarkan soft skill ini, leadership, financial literacy, problem solving skill yang kami harapkan kita bisa empower young people to have those in their life. Ada sebuah cerita tentang salah satu murid kami bernama Vera. Dia adalah seseorang mahasiswi dari sebuah kota kecil bernama Padang Panjang, universitinya namanya ISI Padang Panjang. Melalui program bootcamp di Nexi Academy, dia bisa berhasil mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan magang pengalaman langsung di Jakarta. Pengalaman ini bisa membuat dia menjadi seseorang yang lebih confident, sehingga dia lebih percaya diri dan percaya bahwa dia punya masa depan yang lebih baik lagi keluar dari daerahnya dia tempat tinggal. Dan I think itu adalah salah satu hal yang kita lihat di Indonesia butuhkan. Kita memiliki beberapa revenue model, ada 5 revenue model dari services yang kita buat. Jadi kita mencoba monetize setiap produk yang kami bangun. Yang pertama adalah kita melayani university untuk upskilling learning app yang subscription based. Yang kedua adalah bootcamp kami seharga $300 per mahasiswa. Kemudian kita juga menjual sertifikasi internasional dan juga national certification. Lalu kami mendapat interview bot yang juga digunakan oleh industri. Dan yang terakhir adalah produk dari journey kami akan melakukan talent placement, di mana kami saat ini placing students di Indonesian companies atau overseas companies. Kita bisa we were able to grow the business 3 times in the past 1 year. Dan tahun ini kami berharap kami juga bisa triple growth. Berikut ini adalah scalability plan kami di tahun 2005, 2006, 2007 ini. Kami memiliki fokus untuk bangun salah satunya adalah AI Innovation Center, di mana kami memiliki target untuk bisa train 10.000 young people di Indonesia dengan fokus AI. Dan di fase kedua dan fase ketiga kami berharap bisa mengembangkan bisnis kami secara regional. Berikut adalah tim kami, saya dan co-founder saya, Adi Bintoro. Tim kami majority adalah Jersey, ada 30 orang, dan kami berkantor pusat di Jakarta, Kota Kasablanka, dan juga kami memiliki office di Surabaya. Kami memiliki advisor yang tergabung dari dunia industri dan juga dunia pendidikan. Saat ini kami lagi dalam tahap fundraising dengan to raise $500,000 to grow the business and to develop the products. Dan sore hari ini kami juga bersyukur kita sudah close 50% dari target kami, jadi another 50% to go. Jadi berikut ini adalah cerita dari Nexi Academy. Kami menggunakan AI untuk bisa scale dan berdampak buat anak muda di Indonesia. Thank you. Oke.
Thank you, thank you. Ya, langsung saja. Ada yang Dosennya langsung ya. ini dosen lah. Silakan Pak dosen. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kenalkan nama saya Anton kedua. Iya, dan saya dosen dan kedua juga ngajar mata kuliahnya untuk musik. Ini satu hal yang menarik sekali ya, karena fakta bahwa pengangguran ini cukup fenomenal ya. Orang udah capek-capek kuliah lulus untuk jadi pengangguran gitu ya nggak? Ini kalau kuliahnya murah, ya, kuliahnya mahal pula, gitu ya. Dan saya sering ngomong sama mahasiswa saya tuh hal yang seperti ini sangat disayangkan bahwa gap ini masih selalu akan ada, gitu ya. Dan alih-alih kita menyelesaikan masalah, tapi sebetulnya kita malah menambah beban. Maksudnya kita semua lah ya. Kita nggak ngomong tentang ini. Gitu. Contohnya aja kayak misalnya ngapain kita harus sekolah kalau kita harus les lagi? Itu pertanyaannya ya. Ngapain kita harus kuliah kalau kita harus ambil kursus lagi atau bootcamp lagi? Sehingga menurut saya sistem pendidikan itu yang harus dirubah. Ini bisnis bagus saya orang bisnis, jadi saya kira contohnya bahwa ada gap. Tapi kedepannya ini nggak menjadi satu hal yang ideal. Karena tadi itu ya. Ngapain kita harus sekolah kalau kita harus kelas lagi? Ya, karena hanya dalam petik anak orang kaya akan menjadi tambah pintar yang sanggup bayar les, ya kan? Atau sanggup bayar bootcamp yang mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang lain jadi tidak. Ya, karena tadi politiknya nggak akan ada. Anyway, ini menurut saya bisnis model ini memang bagus karena memang tadi ada gap dan memang ada masalah. Dan selalu dalam menjalankan bisnis, saya bilang sama mahasiswa, untuk memulai bisnis harus bisa menyelesaikan masalah. Ya, tadi seperti saya katakan di awal, depan berharap yang di-cater oleh masyarakat itu harusnya lebih banyak ke universitas, ya, ke sistem pendidikan atau di ekosistem pendidikan, ketimbang kita harus ngikutin dari mahasiswa, ya. Nah, kemudian menurut saya yang menjadi satu pertanyaan lagi kalau kita benar-benar fokus di dalam aspek bisnisnya, ini saya menduga bukan yang pertama ya, artinya ada kompetitor yang lain, kan begitu ya. Saya lupa namanya tapi adalah beberapa yang seperti itu. Saya ingin tahu kira-kira apa sih yang menjadi keunggulannya Naxi Academy dibandingkan dari yang kompetitor. Gak apa-apa kalau disuruh ini sebut aja kompetitor kalau siapa gitu ya. SQL. Oh bukan, yang platformnya sendiri. Iya. Oke, siap. Thank you Pak buat pertanyaannya. Jadi sebuah concern yang baik dan pengamatan yang benar Pak. Kita melihat waktu kita mulai Naxi Academy ini ada karena ada sebuah problemnya apa? Hari ini ada seorang VC ya, itu terkenal namanya Andreessen Horowitz dari area Silicon Valley. Dia tuh punya quote, kita tuh hari ini hidup di zaman di mana satu TV sebesar 100 inch itu lebih murah daripada biaya pendidikan. Nah, hari ini kita melihat bahwa faktanya adalah pendidikan yang baik itu selalu datang dengan harga yang tinggi, harga yang mahal. Semakin baik pendidikannya, semakin mahal harganya. Itu faktanya. Kalau kita mengaca lagi pada skill digital, itu juga terjadi seperti itu. Nah, problemnya adalah nggak semua orang bisa afford pendidikan dengan harga yang tinggi itu. And that's the reason why we are here. Kita mencoba membangun pendidikan dengan biaya yang lebih affordable, sehingga bisa memberikan skill-skill yang memang dibutuhkan dunia kerja, sehingga mereka bisa siap kerja. Harapannya one day kalau misalnya semua university berubah, mereka punya relevan dengan dunia teknologi yang ada, dan kedua mereka juga menurunkan harganya, ya kita nanti mungkin sudah berubah fungsi lagi. Tapi saat ini kita melihat adalah pendidikan yang bagus-bagus itu artinya mahal. Sedangkan di Indonesia ini nggak banyak yang bisa afford itu. Dari 9,2 juta mahasiswa per tahun, hanya berapa persen yang bisa afford pendidikan yang mahal itu. Dan kemudian kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak yang dari keluarga yang mampu untuk membayar pendidikan yang mahal itu, end up-nya mereka juga akan berada di bisnisnya mereka atau mengembangkan bisnisnya yang keluarga mereka sudah miliki. Sehingga problem Indonesia kekurangan 9 juta tenaga digital nggak akan pernah selesai. Jadi alasan itu, dasar itulah Pak yang kita mulai membangun ini.
Jadi kita berusaha membangun affordability lab education dan mendapatkan sosok income dari tempat yang lain sehingga education ini sendiri bisa selamanya lebih affordable. Itu gambarannya. Nah, untuk komentar kami secara edutech landscape, kita kalau melihat edutech itu dibagi dalam 3 fase. Yang pertama K12, yang kedua higher education university level, dan yang ketiga adalah setelah lulus kuliah, yang kita sering dengar namanya career switching. Hari ini mungkin selama 7-8 tahun terakhir waktu tech wave ini lagi berkembang, dibutuhkan banyak sekali coders gitu kan, sehingga orang-orang yang kerja jadi accountant merasa aduh kok hidupku biasa-biasa aja ya, aku juga ingin loh jadi coder gitu ya, bisa kerja di Tokopedia. Makanya mereka berani bayar 40 juta, 50 juta untuk ikut bootcamp dengan harapan mereka switching karirnya berubah. Nah, pasar kami kita berada di market yaitu university level. Kita memang melayani university. That's why kita sebenarnya tadi terlupakan Pak, kita ini adalah B2B2C company. Jadi perusahaan kami ini B2B dulu dengan university, lalu usernya itu baru student. Jadi student yang kita dapatkan ini adalah hasil kerjasama kita dengan university. Nah, di level university pemainnya menurut saya belum terlalu banyak karena yang fokusnya ke university, karena mostly bermain di level K12 atau di level career switching. Kebetulan kemarin ada program-program pemerintah, mereka pada masuk juga gitu kan. Misalnya yang di level K12, misalnya ruang guru, waktu karena ada program pemerintah, magang MBKM, mereka juga ikutan buka gitu kan. Yang di career switching, Bidar Academy atau Activate karena ada program pemerintah, mereka juga ikutan buka. Tapi mereka bukan kompetitor kami sebenarnya, karena kita berbeda. Fokus kami adalah empower university di Indonesia untuk bisa mengikuti program transformasi digital ini melalui program pengembangan kurikulum di mahasiswanya. Dan nantinya mahasiswa ini yang kita akan bantu untuk placing. Jadi hari ini kita ada program, salah satu revenue generator kami adalah dari talent placement, kayak semacam headhunter service. Tapi fokus kami headhunter service kami untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk fresh graduate yang ada. Hari ini memang Indonesia lagi banyak pengangguran, jumlahnya menurun, tapi memang di saat yang bersamaan banyak negara di luar sana yang lagi membutuhkan anak-anak muda seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi gitu kan. Hari ini pun kita juga dapat beberapa project, 500 orang ke Arab Saudi saat ini juga barista mas, di sini mungkin barista. Oh, dan tadi Arab Saudi bisa hubungin KEK di sini, karena kita lagi cari banyak orang gitu kan. Nah, jadi kita cari anak-anak lulusan SMK, university untuk bekerja, dan saat ini Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk ekspor talent. Kalau dulunya pekerja kasar ART, hari ini sudah bisa white collar atau semi white collar gitulah ya. Tapi skill worker lah yang kita namakan. Seperti itu sih Pak, kira-kira gambaran. Thank you. Oke, ada dari teman-teman. Ya, silakan Pak. Dua pertanyaan Pak. Ini kan dua ya, boleh. Pertanyaan yang pertama tadi mungkin sedikit nyambung. Ibaratnya itu saya lihat diskusi juga beberapa kali. Salah satu tantangan mungkin kalau di university kan ada, taruhlah ada 3 peer lah kita. Yang ketiga ini kalau itu yang memang affordable lah, baik di kurikulum, terus biaya dan segala macam. Kan dari tadi kan sudah dipaparkan data 4.000 sekian lah. Saya rasa juga mostly itu kan mungkin university yang banyak itu tier yang 1 dan tier 2. Banyak university baru yang baru berdiri gitu ya, terus tapi nggak ada kayak kekuatan dari sisi edukasinya mungkin. Asumsinya itulah asumsinya. Nah, sedangkan di sisi lain university yang 1-2 ini juga ada target KPI selain dari mencetak SDM resources gitu kan. Ada KPI dari sisi revenue. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Maxi Academy ini bisa bekerja sama dengan university ini dengan bisnis model atau skema bisnis yang
saling menguntungkan gitu kan. Yang untuk yang tier 1 dan yang tier 2 itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah di Maxi Academy ini itu ada KPI apa namanya itu semua outcomes yang dari Maxi Academy ini itu berapa persen yang diserap ke industri. Artinya katakanlah dari Maxi Academy ini sudah punya kerjasama industri itu 100 perusahaan gitu. Dari 100 perusahaan ini yang istilahnya headhunter lah atau output apapun yang dari Maxi Industry ini itu dari Maxi Industry sendiri itu baik data yang ke belakang maupun target ke depan itu kira-kira bisa achieve berapa persen dari ini. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Thank you buat pertanyaannya. Jadi mungkin gambarannya gini, kan salah satu ujung tombak kami sekarang ini kan ada di dua revenue sebenarnya. Gimana caranya? Oh ini. Yang pertama adalah di bootcamp kami, dan yang kedua adalah talent placement. Di bootcamp kami, kita pembayaran kami itu dari beberapa sumber. Yang pertama, mahasiswa bayar sendiri gitu kan, kalau mereka ada uang lebih gitu kan. Atau yang kedua, ada juga pembayaran yang dibayarkan oleh university Pak. Karena technically waktu mahasiswanya join bootcamp kami, selama 1 semester mereka nggak perlu ke kampus gitu ya. Jadi ada beberapa university yang seperti itu. Yang ketiga adalah kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang memberikan pendanaan berupa scholarship atau grant. Jadi let's say kita mendapatkan yang ketiga, basically university nggak perlu bayar apa-apa, mahasiswanya juga nggak perlu bayar apa-apa. Even di Gara Solar ini kan kalau kita rupiahkan 5 juta rupiah, ada mahasiswa yang mau join, saya mau join nih, tapi saya nggak punya uang. Saya mesti bayar 5 juta nih. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kita punya program namanya income sharing agreement, di mana mereka bayar 1 juta rupiah, 1,5 juta rupiah aja. Nanti sisa 3,5 jutanya dicicil waktu mereka magang. Karena 80% partner kita tuh paid internship gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak terima magang gimana? Itu loss-nya kami. Kan? Maka dari itu kita harus bantu mereka supaya mereka bisa magang, makan dibayar. Di Jakarta on average salary magang itu 2,5 juta sampai 3 jutaan. Itu model seperti itu Pak. Jadi oleh karena itu kita bisa mendapatkan win-win collaboration. Nah, jangan salah, kita juga masuk ke dalam university, membantu dalam develop kurikulum juga. Jadi beberapa services yang kita berikan for free untuk mendapatkan sales ini gitu ya. Jadi banyak program gratisan yang kita berikan ke university supaya kita bisa mendapatkan bisnisnya. Karena memang dealing dengan university nggak bisa sekali buka penawaran langsung deal gitu ya. Jadi butuh tarik ulurnya banyak sekali. Yang berikutnya pertanyaannya adalah tentang placing talent. Kebetulan waktu kita mulai, Maxi Academy waktu kita mulai, kita fokuskan memang pada bootcamp dan internship placement. Jadi selama 2 tahun terakhir fokus kita kebanyakan internship. Yang full time placement baru kita mulai di akhir tahun lalu. Jadi on progress Pak. Saya belum punya jawabannya, belum punya angkanya. Tapi untuk internship placement yang kita berikan selama ini, kita bisa hit 96% dari mahasiswa kita itu bisa mendapatkan magang. Sisa 4%-nya kok nggak bisa, kenapa? Banyak faktor. Anaknya malas, anaknya nakal, anaknya nggak jalan berhenti. Faktor-faktor di luar kontrol kita yang kita nggak bisa fokuskan. Cuman selama mereka rajin, mereka mau berusaha, kita bantu mereka sampai mereka bisa magang. Termasuk magang pun juga ada beberapa partner kita dari Singapura dan juga Malaysia yang mengambil mereka untuk anak-anak magang. Nah, magang sendiri jadi sebuah journey of learning karena portfolio buat mereka, plus harapannya mereka bisa di-hire di industri itu waktu mereka lulus dulu. Kira-kira gitu Pak. Thank you Pak. Oke. Ya Pak Thomas. Tapi buat yang lain dulu yang lain. Enggak. Saya mau Oke. Ini berarti segmennya Maxi Academy ini lebih ke yang S1 ya, fresh graduate. Benar ya. Nah, misalnya apakah untuk yang di jenjang S2 atau mungkin S3 gitu, mereka mungkin tidak untuk PC, tapi mungkin yang tadi Mas Isaac bilang mereka mau switching career atau mereka mau menambah capacity buildingnya yang kalau mereka harus MBA kan it's totally different story gitu. Nah, apakah itu juga bisa ada di dalam what's your services right now? Oke. Thank you for the question. Jadi untuk career switching kita nggak melakukan itu. Jadi yang kita lakukan begini,
kita fokus ke let's say kita training digital skills nih, training AI, backend development, UI UX gitu kan, membuat apps. Kita hanya menerima mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya informatika, sistem informasi atau teknik informatika. Kenapa? Karena mereka sudah punya dasarnya dari jurusan. Problemnya adalah, mereka ini cuma punya dasarnya doang gitu kan. Mereka nggak diajarin skill set yang benar-benar dipakai waktu hari pertama kerja. That's the problem yang kita mau selesaikan. Nah, untuk career switching itu different story karena itu akan merubah seseorang yang misalnya dari apa namanya dari seorang accountant mau berubah jadi coder gitu kan. Itu kita nggak melakukan itu karena it's another game yang kita nggak fokuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan capacity builder, tapi sifatnya B2B. Jadi kita masuk ke corporate, university, government untuk kita melakukan trainingnya, tapi secara B2B. Jadi secara grup 5 orang, 20 orang. Karena kan kita juga ada sertifikasi. Sertifikasi kita ini ada dibagi dua. Yang pertama ada national certification atau kita panggil NSE, atau yang kedua adalah sertifikasi internasional. Salah satunya kita bermitra dengan CompTIA. CompTIA itu salah satu industry standard international based digital certification. Dan yang ketiga kita juga ada sertifikasi dari BRIN. Jadi kita harus salah dengan BRIN untuk bisa doing certification. Gambarannya gitu Bu. Jadi kalau misalnya yang untuk S2 dan S3 kurang cocok sama kami karena kita lebih anak-anak yang lebih muda Bu, lebih unyu-unyu gitu ya. Thank you. Tadi saya tertarik tanya tentang yang talent assessment ya. Ya. Itu apakah misalnya nih saya company, saya butuh, apakah hanya bayar gaji saja atau ada ekstra cost yang harus saya bayar setelah seleksi akademik? Oke, itu satu. Kedua, apakah anak-anak tersebut itu mempunyai satu basic skill yang sudah memang bukan asal-asalan tapi oke, ya, sehingga bisa dipakai untuk nggak bisa kerja lah, bukan asal kerja aja. Seperti itu. Atau yang ketiga adalah apakah itu hanya orang yang mengerti IT aja atau di berbagai bagian dari kerja. Siap itu. Ini Pak buat pertanyaannya Pak. Jadi untuk talent placement, ini kan kenapa range-nya rendah sampai tinggi ya? Karena itu depends on the company. Kebetulan kalau di Indonesia kita kerjasama dengan multinational company, kita juga kerjasama dengan beberapa SME. Di mana SME ini pas kita mandat cari dong 5 orang, kita lagi mau expanding, mau buka kantor di Jakarta, mau buka kantor di Tangerang, saya butuh 10 orang cariin gitu kan. Nah kita akan cariin melalui university, jaringan kita, portfolio university yang kita miliki, kita akan carikan sifatnya itu success fee Pak. Jadi kalau success fee itu ya udah sekali kita berhasil, Bapak cocok interview, deal salaman, ya kita tinggal dibayar. Jadi dibayarnya range-nya itu kalau untuk fresh graduate itu 6 juta sampai 8 juta. Tergantung skill set ini fresh graduate. Tapi kalau untuk managerial level, different pricing. Nah, yang kedua adalah untuk pertanyaan tadi. Yang kedua itu skill setnya. Nah, kalau skill setnya itu bisa kita custom. Jadi kita custom itu artinya ini, Bapak butuhnya gimana? Perlu mereka dengan skill set ini. Yaudah, nggak apa-apa, kita jadi dulu. Seperti itu. Nah itu jadi itu benar-benar custom Pak, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena buat kami, melalui partnership kita dengan University Plus Plus, kita punya database ratusan ribu mahasiswa alumni mereka yang kita bisa kurasi dan kita menggunakan AI juga untuk develop itu Pak. Jadi kedepannya kalau misalnya Bapak perlu nih, saya butuh 3 orang ngerti digital marketing, harus bisa ngatur ads, ngaturnya TikToknya, ngerti buat content creator dan segala macam. Yaudah nanti kita siapin Pak. Seperti itu. Mereka kerjanya berapa lama? Let's say, apakah hanya kerja sebulan lalu pergi lagi, keluar cari yang baru lagi, atau lalu misalnya, wah kayaknya ini nggak beres nih, males atau apa? Apakah ada replacementnya? Kalau untuk placement magang, jadi mungkin saya bedakan Pak ya. Placement dibagi 2 Pak. Pertama magang dan juga full time. Kalau placement magang kita nggak charge biaya apa Pak? Free service. Jadi hari ini di sini teman-teman kalau cari anak magang bisa hubungin kami, kita cariin nggak usah bayar. Gitu ya. Jadi butuh 10 anak magang, silakan. Kita langsung ngomong hari ini, nggak usah bayar karena itu free service-nya kita ya.
kita nggak cas Rp1 pun, Pak. Tapi kalau mau ngasih kita juga kita terima dengan senang hati ya persembahannya. Nah, jadi apa namanya seperti itu, Pak. Nah, kalau yang seperti ini yang kita berbayar itu adalah mereka yang kerja full time. Full time ya, tentunya kontraknya disesuaikan dengan berapa? Setahun, 2 tahun, seterusnya. Ya, Yang kalau tadi yang you bilang antara 5 juta, 6 juta. itu full time placement, full time kerja full time, Pak. Jadi antara 6 sampai 8 itu yang full time. Full time. Ya. Nah, kalau yang untuk lebih tinggi kenapa? Karena itu international hiring. International hiring masih kita ada. Jadi kita juga ada project yang kita lakukan dengan korporasi untuk mengkurasi, mengcustomize, di-customize hiring gimana, buat journey hiringnya gimana. Jadi gimana gini, beberapa multinational company seperti bank-bank ya, paling gampang bahkan diri aja itu rekrutannya ratusan. Dan mereka ikut campus fair setiap bulan gitu kan. Nah, visi kami ke depannya adalah mereka kalau saya ikut campus fair, tinggal hubungin Maxi, kita akan berikan murid-murid terbaik. Gambarannya gitu. Tertarik. Iya Pak, iya Pak. Nanti kita bahas. Jadi mau invest berapa ini Pak? Mantap. Just kidding. Ada buat angkat tadi selewat ngerti saya nangkap si ini film udah kelihatan nih. Jadi Pak Aisyah, jadi saya mau nanya, kan biasanya kalau perusahaan yang kayak multinasional atau itu kan ada tier yang di atasnya, maksudnya itu ada certification yang di atasnya nggak ada kayak Pearson, BETC gitu kan, mungkin tahu ya itu yang berlaku di beberapa negara gitu. Jadi mungkin jadi kayak Indonesia dia bisa nge-connectin nanti Pak Ivan. Nah itu ada nggak udah punya atau memang lagi mencari atau seperti apa? Karena kan kalau pendidikan itu kan dia harus ada kayak jenjangnya kan. Jadi level di nasional seperti apa, Asia, Southeast Asia seperti apa, gimana? Ada nggak yang Jadi kalau kita sebenarnya untuk sertifikasi itu kita ada sertifikasi namanya CompTIA. CompTIA itu sebenarnya standar. CompTIA juga ada CompTIA yang berdiri sendiri dan juga CompTIA yang dijualin sama Pearson. So technically itu industri standar, ada cyber security, data science, networking, AI. Itu kita authorize partnernya mereka itu. Jadi kita juga ada yang untuk itu, tapi memang harganya itu kebetulan kita baru tunjuk Pak 3 minggu lalu, belum diganti harganya karena lebih mahal. ya ada ya berarti Ada. Jadi kan itu bisa dipasang di sebelah Maxi Academy. benar. Apa gitu. Jadi habis ini nanti logonya kita memang ada 2 partner kita, namanya CompTIA. CompTIA itu worldwide, semua orang IT masih tahu. Hari ini pun juga beberapa mostly banking butuh tenaga IT yang memang sudah certified by CompTIA. Yang pertama dan kedua memang dengan BRIN, dengan Badan Research Inovasi Nasional ya. Itu kita juga official partner mereka untuk quality dan certification-nya. Jadi sertifikasi ini ada national seal itu BNSP, lalu naiknya lagi ada BRIN, naiknya lagi ada yang CompTIA itu. Ya, dua bayar. Ini sebenarnya saya disuruh mewakili Pak Antoni buat curhat tentang Gen Z. Jadi saya wakili Pak. Mungkin kan kalau Maxi Academy ini berangkat dari point of view-nya industri ya, bahwa ada gap-nya, di mana skill-nya itu nggak match gitu, mismatch. Sementara kadang-kadang dari sisi industri juga kami merasa bahwa not only skill, tapi juga soft skill-nya tadi gitu. Bahwa ada gap yang ini off banget nih dengan para Gen Z. Tapi sebenarnya kita juga pengen tahu insight Gen Z ketika mereka masuk ke dalam industri, apa sih yang mereka expect gitu. Kenapa yang tahu mulu nih anak-anak ini ya. Terus gitu. Jadi sebenarnya salah siapa ini gitu. Apa jadi kita tuh selalu berusaha mencari jalan tengahnya nih apa. Tapi kita nggak ketemu gitu. Makanya kita dihujat di sosial media gitu. Jadi apakah itu juga ada di dalam apa yang kalian temukan dalam proses Maxi ini? Ya Bu, tentunya Gen Z itu kalau mau ya kerjanya nyantai, gajinya tinggi, bisa kemanapun ya hidupnya. Bisa work from home, bisa work from anywhere gitu kan, bisa gajinya tinggi, bisa healing terus gitu kan, bisa ngopi ya. Itu kayaknya Gen Z hampir semuanya seperti itu. 80% perusahaan kami itu Gen Z semua. Jadi karena kita tahu kita melayani Gen Z, saya sama co-founder saya, kita ini milenial gitu ya, dan kita
jauh dari Gen Z gitu kan. Tapi untuk kita bisa mengerti mereka, ya kita harus punya Gen Z team. Jadi journey ini saya juga ngalamin, Bu. Ini di sini kan juga ada 2 orang ya, di sini Gen Z semua. Kecuali yang baju batik ini expired Gen Z. Jadi kita 80% timnya kita Gen Z. Terus gimana caranya nih? Karena waktu kita mulai perusahaan kita ini, kita mulai di tahun 2022 akhir, zaman post Covid ya. Awal-awal saya masih ingat tuh, interview semua orang, semuanya mau kerjanya WFH gitu kan. Bahkan karyawan nomor 4 kita itu saya janjikan, oke lu kerja 4 hari work office sehari, benar ya, itu hanya terjadi 2 minggu pertama. Setelah itu udah nggak pernah lagi gitu kan. Nah cuman buat kami, kita memang nge-set the right culture, kita set the culture dulu. Kita bilang you mau WFH ya udah, jangan di sini gitu kan. Itu awalnya seperti itu. Dan memang buat saya, kebetulan bangun Maxi ini bisnis, mungkin bisnis saya yang ke-4 atau ke-5. Sebelumnya saya udah pernah bangun bisnis, tapi memang dalam journey bersama dengan Gen Z ini membuat paradigma saya berubah. Di mana dulu itu saya kecenderungannya suka kecenderungannya beli orang. Jadi nggak suka ya udah go gitu. Kalau sekarang sekarangnya lebih ke arah membangun Gen Z. Jadi memang ya saya melakukan banyak sekali mentoring dan menahan hati ya, artinya mau ini nggak bisa, tapi mementoring mereka sih. Mentoring mereka, jadi banyak a lot of mentoring. Dan yang kedua, ngasih visi ke mereka sih. Visi ke mereka, karena kebetulan ya kita memang punya agency, tapi kita juga mungkin kebetulan tim kami juga bukan dari level background yang privilege juga gitu. Jadi maka dari itu kita kasih visi ke mereka, ada sebuah goal, dan yang berikutnya adalah kita sharing life with them. Sharing life itu ya sharing profit, kemudian sharing experience sama mereka. Jadi contohnya kita tahun lalu, belum tentu kita berhasil juga ya, tapi tahun lalu kita tuh di tahun kedua kita ya, kita bilang saya punya visi perusahaan kita ini mau jadi perusahaan skala Asia Tenggara nih. Cuman problemnya adalah tim kami banyak kan paspornya nggak punya, ke Singapura belum pernah. Ya udah, Asia kita nabung, kita target sama-sama kita pergi Singapura. 12 orang gitu kan. Dari situ mereka udah terbuka pemikiran dan mereka akhirnya mau lebih flight lagi. Jadi menurut saya Gen Z itu nggak separah itu, nggak seburuk itu. Cuman mereka memiliki cara komunikasi dan cara berpikir yang berubah. And I think it's a matter of us, mereka mengerti mereka, dan at the same time juga bawa mereka naik. Jadi setelah kita turun ke bawah ya kita bawa mereka naik. Tapi bawa mereka naiknya itu bukan mencutin, bukan apa ya, bukan kayak top down, tapi kita dari top ke down, dari down ke top. Jadi kita top downnya kayak dikerek gitu. Kayak kita ngambil tiba air ya, kita niba mereka untuk naik ke atas. Jadi mungkin itu culture-nya perusahaan kita ya. I'm sure mungkin belum tentu cocok di perusahaan Anda, tapi gimana pun juga Gen Z itu di mana-mana hari ini gitu kan. Dan mereka, kekuatan mereka energinya banyak ya kan. Saya aja masih merasa muda, tapi lately saya merasa udah nggak bisa begadang lagi gitu kan. Dulu 5 tahun yang lalu masih kuat, sekarang udah nggak kuat gitu kan. Energi Gen Z kuat sekali. Dan yang kedua adalah mereka pemikirannya seringkali out of the box. Dan yang ketiga adalah voice mereka ini yang paling kuat hari ini. Jadi buat kita untuk membuang mereka itu nggak mungkin. Karena akhirnya bunuh diri sebenarnya. Kalau dari perusahaan kita membuang Gen Z, perusahaan kita sebenarnya bunuh diri. Kita menuju ke dalam kehancuran karena kita nggak ngerti kan ini. Karena kalau kita secara bisnis, Gen Z ini juga high spender gitu kan. Spendingnya tinggi, suka experience dan segala macam. Jadi ya kita mencoba untuk melihat setiap problem itu, lihat positifnya di mana tabung. Gitu. Oke, saya berikan waktu 1 penanya lagi. Pak, duluin Pak yang mau nanya Pak. Dia harus diduluin Pak. Nggak bisa yang lain. Harus diduluin pertanyaan Pak. Ya mungkin mau belajar juga bro. Jadi tadi kan bilang ada 5 revenue stream tuh yang sedang berjalan gitu kan. Nah, sebenarnya kita pengen belajar dari sini hari ini kan dulu juga tadi kita punya revenue stream itu 2. Tapi kurang lebih 1,5 tahun yang udah kita berjalan, kita fokus di satu stream nih, satu revenue. Baru setelah itu kita fokus ke stream yang baru gitu. Karena dengan kita memunculkan revenue stream yang baru, itu masih ada strategi, ada fokus juga, power dan lain-lainnya. Mungkin dari strateginya atau mungkin bagaimana dari Next Academy sendiri mengelola 5 revenue stream ini gitu. Pengen belajar juga bro. Oke, thank you. Kita juga belum expert sekali ya. Kalau udah expert hari ini udah nggak di sini. Udah. Tapi cuman kita belum expert ya.
Jadi apa namanya? Kita masih belajar. Jujur aja 5 revenue stream ini pun juga ini gini, yang kita buat kenapa kok sampai 5? Sebenarnya ini satu produk. Whatever yang kita lakuin ini satu produk. Jadi contohnya gini, kita punya murid-murid kita bootcamp, kita belajar di LMS-nya kita kan. Ya udah gimana, tapi LMS-nya kita buat sendiri. Nah sekarang gimana caranya kita duitin LMS? Kebetulan saya sama co-founder ini orang Surabaya, kita ini merantau ke Jakarta. Di Jakarta kita susah, nggak kenal siapa-siapa, nggak apa-apa gitu kan. Jadi daya juang kita mungkin gimana caranya untuk bertahan hidup gitu bro. Jadi apapun harus diduitin gitu kan. Jadi dapat dari bootcamp, sertifikasi ini sebenarnya jaringannya sama gitu kan. Kemudian talent placement ini sebenarnya juga sama karena pada akhirnya kita punya murid-murid. Nah, kenapa kalau kita selalu berpikiran tentang 5 ini mungkin sedikit cerita. Kalau baru mau cari, namanya NFX. NFX itu salah satu venture builder, VC/venture builder yang cukup gede di Bay Area. Mereka tuh punya konsep namanya network effect. Network effect itu adalah bagaimana ya kayak gini, satu bisnis ini bisa punya multiple revenue stream tapi dengan produk yang sama. Jadi kita punya 5 revenue stream tapi kita nggak ada dengan another produk. Jadi karena pada dasarnya waktu kita buat produk ini, journey kita tuh seperti ini. Tapi kita coba menduitkan semuanya di make money, di monetize. Kenapa waktu kita ngelakuin itu? Karena kita nggak pernah tahu terjadinya ke depan ini gimana. Let's say misalnya one day, bootcamp, program pemerintah, regulasi berubah. Kita kan kalau terlalu nilai yang sama ini kita nggak bisa. Nah, kita memang belum di backup oleh VC, kita masih bootstrapping meskipun ada beberapa angel investor yang dukung kita. Cuma memang dari day one, kita tuh memasuki dunia tech ini. Jadi ceritanya tuh gini, saya dan partner saya ini traditional business. Meskipun kita di pendidikan, kita di ada sektor, tapi kita tuh tradisional. Kita 2022, saya tuh bilang sama partner saya, orang Surabaya, ini kok tech ini lagi happening ya, startup ya. Kok kita ini kalau sayang kalau kita nggak ikut startup gitu kan. Jadi kita di usia 35-an waktu itu nekat ke Jakarta buka startup gitu kan. Berharap mau jadi valuation game, mau jadi unicorn gitu kan. Oh ya pas waktu kita masuk dunia startup ini langsung yang pertama namanya Tech Winter gitu kan. Habis Tech Winter yang kedua adalah semua edutech company yang dulu dihormatin tiba-tiba ambrol semua. Ada yang di Zenius, di Indonesia, ada yang di luar negeri namanya Baiju, yang di China hilang gitu kan. Jadi kita hidup di masa ada yang namanya glory dan juga fall gitu kan. Artinya apa? Kita nggak bisa niru belajar semua contohnya itu. Nah, artinya kita mencoba untuk survive meskipun hari ini kita raising fund karena kita mau scaling the business. Nah, kenapa kalau selalu punya multiple revenue stream? Karena ya kalau mau hidupnya bisa retire ya nggak harus punya passive income gitu kan, katanya motivator gitu kan. Nah, cuman buat kita ya untuk survive dan juga sustain kita better punya multiple stream of income tanpa harus menambah produk baru. Karena kita nggak pernah tahu revenue mana yang nanti itu bisa one day ke stop. Kalau nggak bisa aja, artinya dengan cara seperti ini kita juga bisa ahead of our competitor. Memang kompetitor jelasnya belum terlalu ada ya, tapi saya pernah beberapa kali ini cerita curhatan ya Pak ya. Saya itu pernah ketemu nih satu orang visi nih, mau ketemu saya kenalan, tapi dia juga punya sekolah coding, katanya sih buat sosial gitu kan. Ya udahlah, dia datang. Ternyata ketemu di kantor, dia buat timnya. Terus dia melajarin semua yang kita lakukan di bootcamp kita gitu kan. 2 minggu kemudian saya lihat iklan-iklannya mereka itu, ini kok kata-katanya pasti sama program kita. Waktu kita lagi pitching itu difoto-foto sama timnya, dijadiin program bootcampnya mereka gitu kan. Cuman pada akhirnya kita jadi nggak terlalu takut sama itu, karena at one point kita udah tinggalkan itu, kita udah di fase berikutnya. Jadi metode Kaizen itu yang kita pegang semua anak-anak selalu improving ya, dan setiap hari ini menang, besok kemenangan kita juga zero, kira-kira gitu sih. Oke, sekali lagi kita applause. Thank you. Thank you so much untuk teman-teman yang sudah. Saya nggak nanya, Ya. cuma summarize saja. Tapi benar yang tadi dikatakan, pengalaman saya ya kalau ngomong soal investment, biasanya investor itu nggak terlalu tahu, nggak seksi. Ya. Nah, tadi sudah ditanya sebetulnya soal revenue yang menurut saya juga memang questionable karena ada kebanyakan. Dari passion kalian saya lihat memang it's a real problem. Tapi apakah solusinya tepat? I'm not sure. Yang aksi akademi ini sebetulnya
commercial business atau social enterprise. Tadi saya bilang 500 ribu. Mau carinya dari visi apa dari mana? Oke. Siapa? Thank you, Pak. Jadi jawabannya memang kita tahu kebetulan karena memang saya di pendidikan sudah cukup lama, 15 tahun di pendidikan, saya juga di pendidikan. Kita tahu bahwa ya kita waktu masuk X ini kita benchmarking lihat ke beberapa education konglomerat lah, saya ngomong gitu kan, yang benar-benar giant di Indonesia lagi. Dan kita ngeliat sebenarnya education ini kalau if we can run it well and di scale itu bisa giant. Tapi multiplikasinya bukan dengan visi model yang dimana hyperscale. Makanya itu waktu kita dulu mulai perusahaan ini kita ketemu dengan visi. Adanya after 3 months saya stop meeting visi gitu kan. Karena buat saya capek gitu kan, isinya di PHP dan ditolak gitu kan, meskipun melawan mental ya. Cuman bukan itu ya sih, tapi saya merasa bahwa saya nggak mungkin BS gitu kan, saya nggak mungkin ngasih BS buat bisnis gitu kan. Karena mungkin saya juga di usia yang udah pernah muda gitu ya, jadi kalau ngomong aku berpikir gitu kan. Dan yang kedua adalah credibility dan reputation itu paling penting. Jadi memang hari ini kita raising fund ke another corporate institution, jadi corporate investment atau juga family office, dan juga ada impact investment. Dan kenapa kok impact investment kita masukin ya? Karena memang perusahaan kita ini adalah social enterprise Pak, yang mengejar high profit dan juga high impact. Nah, kalau kalian memang mengatakan kalau social enterprise, yang saya belum lihat sangat di-emphasize di sini adalah impact-nya. Dan bagaimana kalian monetize impact. Oke. Artinya impact ini kan harus dievaluasi juga. Impact evaluation itu nggak gampang. Nah ini yang harus kalian bisa convince untuk si impact investor bahwa this is worth investing. Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau dengan revenue model ini, it doesn't look like bahwa ini is a social enterprise yang memang fokus di itu. Oke. Nah, itu mungkin jadi harus gitu. Kalau ini saya lihatnya mungkin buat visi ya. Tapi kalau buat visi kebanyakan. Ya. Kecuali kalian bilang saya punya model revenue model yang gampang satu aja, saya cuma bikin hacker school. Saya mendidik semua orang-orang anak muda yang menjadi hacker. Karena kompetitor mau jadi hacker yang bagus boleh, mau jadi hacker yang jelek juga silakan, pokoknya saya cuma menyediakan jasanya. Kayak dokter bilang kan ya, saya cuma mengobati orang. Apakah dia pembunuh atau dia ini jadi hacker? Mungkin kalau begitu visi bisa. Karena dia bilang ini jelas. Karena kalau kita ngomong investor itu dia mau lihat sekarang di sini, 3 tahun lagi di sini, 5 tahun lagi di sini. Nah, kalau visi mungkin mulai dolarnya tuh ya. Tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima dolarnya berapa, profitnya berapa. Tapi kalau si impact investor mau lihat impact masifnya segitu. Oke. Dan kalau kalian bisa mau global, seperti kayak talent placement itu, that's a big impact. Artinya memang akan ada dampak yang masif. Ya. Seperti kayak sekarang kan kayak yang kemarin ini, Thailand kan banyak meng-grooming anak-anak muda untuk dikirim ke Israel. Saya lagi cari tenaga kerja muda. Paling banyak dari Thailand. Orang-orangnya karakternya bagus, tidak suka melawan. Kalau orang Arab suka melawan, jadi dia nggak mau pakai orang Arab. Kalau dia orang Thailand. Kita di sini. I don't know. Ini I'm just thinking lah. Thank you. Ya, kalau kalian think that's okay, mungkin harus lebih di apa ya namanya di tweak, di reshape, itu sehingga fokusnya lebih kedengaran. Tapi saya setuju, wasting time ngomong sama investor. Kesatu dia juga, kalian jualan benar-benar jualan ya kayak Coursera mungkin, saya bikin kursus segini, ya dijualnya segini, nah itu sih mau kalau dia. Thank you for that. Oke, dengan apa inputnya dari Pak kita mengakhiri dari sesi secara padat. Nah, tapi seperti biasa di format acara kita adalah saya panggil Maxi sama dulu
balik lagi ke sini. Ada yang kita mau tanya, langsung dijawab. Mau apa dari Saraf Huddle yang dimana kita as a community bisa bantu? Coba bisa balik lagi. What can we do for you? Give me money. Ran ada satu lagi. Oh, ya. Oke. Untuk penutupan dari Saraf Huddle, biasanya di akhir acara kita memberikan kesempatan kepada dua presenter ini untuk bertanya mau apa, gitu kan? Mau dibantu seperti apa? Jadi loud and clear untuk menutup sesi malam hari. Silakan. Mulai dari dulu. Terima kasih Pak. Jadi langsung aja Pak, satu poin. Jadi kita sebelum itu kita punya 3 poin Pak. Yang pertama adalah kita butuh modal kerja. Kita sekarang lagi coba pendekatan ke banks, koperasi, BPR dan lain-lainnya untuk menemukan source of funding gitu. Nah, kita awalnya nggak ngomong lebih kayak gitu, tapi kalau arah modal kerja, karena kita balik lagi kita kan supply dana untuk tarikan gaji, dana itu harus step by step. Yang pertama. Yang kedua, koneksi ke perusahaan besar korporasi gitu. Kemarin juga kita coba lagi kerjasama pola dengan BNI, dengan payroll BNI terutama. Salah satu payroll itu adalah dengan Liber Group gitu. Nah, itu kan juga keluarnya banyak aja Pak. Nah, memang kita hari sudah ada 45 perusahaan yang onboarding dengan kami gitu. Tapi mungkin kalau kami jelasin sesuatu, Bapak mungkin nggak begitu tahu gitu nama-nama perusahaan tersebut. Nah, harapannya kalau ada salah satu perusahaan korporasi yang besar bisa kerjasama dengan kami gitu kan Pak. Nah, kita mungkin bisa apa ya, mengangkat dari sisi nama juga dan juga apa namanya pola kerjasamanya. Baru yang terakhir kita bahas mengenai equity Pak. Equity Pak. Investment equity itu sebenarnya lebih ke arah kita punya development produk, market expansion dan juga innovation. Itu mungkin kita punya pain point dari dulu gitu. Oke. Kalau dari kami Max Academy mungkin ini jujur aja pertama kali Pak ditanyain Pak sebelumnya apa gitu ya, karena selama ini nggak pernah ditanya kita. Buat kami yang pertama itu mungkin kita sedang membangun jaringan hubungan ke regulator, dalam hal ini pemerintahan ya, karena memang kita cukup newbie dalam hal ini, tim kita juga anak muda-muda. So saya, co-founder dan juga tim ya, kita sama-sama ketok pintu, buka jalan sana kemari gitu ya, dan sudah terbiasa dengan penolakan juga. Jadi kalau misalnya yang pertama mungkin kalau ada kenalan ke some of the ministry, misalnya KomDG, kemudian ada juga Dikti gitu ya, itu kami dengan senang hati bisa menerima bantuannya itu. Dan yang kedua tentunya we are scaling for more university. Target kita adalah hari ini, tahun ini kita mau bekerjasama dengan 600 university di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang mau memperkenalkan, diberikan dengan dekan, rektor, dengan senang hati. Thank you. Langsung ada tambahan satu lagi nih hari ini. Jadi kita langsung malam ini 251. Thank you. Oke, kita berikan applause sekali lagi. Yang paling menarik, nggak butuh duit. Nggak butuh duit ya, tapi itu bagus. Kalau ini bukan nggak butuh duit, banyak banget duit. Oke. Acara sudah selesai. Yuk kita bareng-bareng foto, kemudian setelah itu teman-teman bisa networking, bisa